Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Nah, tema kita hari ini adalah menjangkau yang belum terjangkau. Menjangkau yang belum terjangkau. Tapi sebelum kita melanjutkan khotbah, saya dengar ada yang akan kesaksian pujian dari KPI Mumpul ya. Siap? Atau minggu depan? Minggu ini ya? Ibu Pendeta? Minggu ini kah? KPI Mumpul akan memuji Tuhan itu? Oh tidak, oh belum siap. Minggu depan barangkali. Minggu depan, amin. Setelah itu KPI yang lainnya. Nah, menaikkan pujian kepada Tuhan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan tentunya, amin. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang akan memuji Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa memuji Tuhan? Mereka belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita tadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kita orang percaya ya, tapi dulu mungkin kita nggak pernah memuji Tuhan karena kita belum percaya, hidup kita masih jauh daripada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan melalui pelayanan orang lain, hamba-hamba Tuhan, misionaris mungkin ke suku kita dulu ya, sehingga nenek moyang kita, opa, opung, baik kita akhirnya percaya kepada Tuhan, kemudian keturunannya pun percaya kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang terlebih dahulu percaya kepada Yesus dan mereka pergi meninggalkan daerah mereka, kampung halaman mereka, zona nyaman mereka, dan menjangkau yang belum terjangkau. Ya, di dalam 2 Korintus kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 16. Mari kita lihat firman Tuhan. Bisa buka Alkitabnya atau HP-nya boleh ya, yang ada aplikasi Alkitabnya. 2 Korintus 10 ayat 16, kita baca bersama-sama. Alkitabnya bisa dibuka ya. 1, 2, 3. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Rasul Paulus menulis surat ini ya, dan berkata kami hidup. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan hidup Rasul Paulus setelah dia berjumpa Yesus, setelah dia percaya Yesus, setelah dia mengalami pertobatan itu, hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Maka dikatakan kami hidup. Nah, untuk apa hidup? Dikatakan supaya, ini tujuan, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh. Jadi tidak hanya untuk wilayah Korintus saja, tapi masih ada daerah-daerah yang belum pernah mendengar Injil. Dan Rasul Paulus katakan kami ada untuk kemudian pergi ke tempat lain memberitakan kabar baik ya, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Jadi Rasul Paulus berkata, oh kami tidak mau ambil keuntungan karena di sini sudah dilayani, ya kami mau di sini saja. Di sini aman, di sini enak, di sini sudah baik. Kalau nanti saya ke sana, ke daerah sana ada masalah, saya bisa diusir, saya bisa dibunuh. Nah, jadi Rasul Paulus tidak mau menikmati hasil karya orang lain. Kalau orang lain sudah melayani di tempat ini, dia mau coba tempat lain. Karena tempat lain pun membutuhkan kabar baik. Jadi dikatakan dan tidak bermegah atas hasil-hasil
yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjangkau yang belum terjangkau. Kita melihat, ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ada satu pertanyaan, siapa yang belum terjangkau? Ya, perjalanan hidup kita, semua manusia, ada dua pilihan itu, ke neraka atau ke surga. Ya, nanti kalau manusia itu mati, apakah dia akan terjun bebas ke neraka seperti gambar itu, atau dia akan masuk surga? Ini penting. Jadi orang-orang yang belum terjangkau itu, ya boleh dikatakan sedang melakukan perjalanan dan mereka ada di sini. Ya, kalau sudah ke sini tidak bisa kita jangkau lagi. Nah, tetapi kita pastikan diri kita sedang berjalan dan akan ke sini, ke surga. Amin. Kalau saudara mati, tiba-tiba mati ada penyakit jantung, masuk surga enggak? Pertanyaan ini seringkali diulang-ulang ya. Kenapa diulang-ulang? Harus dipastikan itu. Ya. Kalau mati pasti masuk surga enggak? Amin. Nah, kita orang percaya berkata amin. Tapi masih ada orang-orang yang belum paham. Mereka masih dalam perjalanan ini, jadi masih ada kesempatan untuk merampas mereka. Alkitab berkata begini, rampas mereka dari maut itu. Rampas mereka. Jadi sebenarnya mereka sedang berjalan menuju neraka. Nah, ini kesempatan di sini sedang berjalan, tapi kalau mereka tidak ada yang menjangkau mereka di sini, maka jalan mereka akan ke sini. Itu pasti. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjangkau yang belum terjangkau. Nah, pertanyaannya, siapa yang belum terjangkau itu? Siapa? Siapa yang belum terjangkau? Nah, yang belum terjangkau adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ya, belum mendengar Injil, belum mendengar tentang Tuhan itu. Ya, mereka yang tersesat masih dalam kegelapan. Ini perlu dijangkau. Siapa mereka yang harus kita jangkau dan saat ini belum terjangkau? Ada suku-suku bangsa. Ya, maka dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua suku bangsa muridku, kata Yesus. Jadi masih waktu tersedia bagi orang-orang suku-suku tertentu yang saat ini mereka belum berseru kepada Yesus. Mereka belum masuk ke gereja, katakan begitu. Mereka belum beribadah, mereka belum memuji Tuhan. Mereka belum dengar tentang Yesus. Ada suku-suku tertentu, masih banyak. Ada pulau-pulau yang masih belum mendengar kabar baik. Kita bersyukur, masing-masing kita, daerah-daerah kita dulu sebelum misionaris datang ke situ, bukankah tempat kita itu begitu gelapnya? Tadi malam di pelayanan pemuda, kami menyaksikan satu tayangan bagaimana seorang misionaris masuk ke suatu daerah, satu pulau, satu pedalaman, penduduknya masih kanibal, makan sesama. Kalau berperang, tangkap, bunuh, makan, dagingnya dimakan. Dan ada yang menyaksikan, itu kisah nyata ya, tahun 1960, 62, 63. Ya, hamba Tuhan itu masuk ke daerah itu. Ya, bagaimana peperangan terus, tetapi akhirnya ya, suku itu dimenangkan. Ada gereja berdiri. Ya, ada hamba-hamba Tuhan lahir di situ. Ada penginjil-penginjil dari situ, luar biasa. Tadinya siapa yang mau menjangkau mereka? Penuh tantangan, penuh pergumulan. Nah, pulau-pulau masih ada yang belum dilawat oleh Injil, belum mendengar kabar baik. Nah, siapa mereka yang belum terjangkau itu? Ternyata ada juga orang-orang di sekitar kita. Dia mungkin teman baik kita. Dia teman kita bekerja. Dia sahabat kita. Tapi mereka belum mendengar tentang Yesus. Itu ada di sekitar kita. Mereka belum terjangkau.
belum ada yang melayani mereka. Dan mungkin juga itu keluarga kita. Orang tua kita belum percaya Yesus. Kakek, nenek kita belum percaya Yesus. Nah, siapa yang akan mau menjangkau mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang belum terjangkau? Ada banyak orang-orang saat ini yang belum terjangkau, masih berjalan di dalam kegelapan, belum datang kepada Tuhan. Dan Yohanes pasal 4 ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi mari kita perhatikan di sekeliling kita. Mari kita perhatikan wilayah yang lebih jauh. Mari kita lihat keadaan penduduk dunia saat ini. Kemarin kita sudah belajar firman Allah, bagaimana dunia ini sedang dalam kuasa kegelapan dan terang itu sudah ada. Tetapi berapa banyak orang yang sudah datang kepada terang itu. Mari kita pandang sekeliling kita. Pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang harus dijangkau? Mereka yang belum datang kepada Yesus. Mungkin saja mereka berkata, saya orang Kristen. Tetapi itu agama. Ternyata hidup masih di dalam kegelapan. Mereka masih campur aduk. Mereka masih menyembah berhala. Mereka masih menggunakan kekuatan-kekuatan lain. Itu perlu dijangkau. Perlu diberitakan kabar baik kepada mereka. Perlu dilayani. Ya, bagaimana keadaan manusia itu? Mereka yang harus kita jangkau. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 berkata begini. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 53 ayat 6. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini berbicara keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Kita sekalian sesat seperti domba. Tidak bisa pulang sendiri. Tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini hidup kita yang dulu. Amin. Dulu maunya kita. Mau ibadah kek, mau baca Alkitab kek, mau berdoa, gak ada urusan. Mau kemana, mau lakukan kejahatan, itu urusan saya. Kalau ada orang berkata, kamu jangan lakukan itu. Itu bukan urusanmu, itu urusan saya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang orang mengingat, itu nggak boleh, itu dosa. Oh, terima kasih atas nasihat Anda. Saya senang dengan nasihat Anda. Oh, kamu jangan asik dengan dunia. Ingat Tuhan, ingat ibadah, ingat doa, ingat memuji Allah. Oh, terima kasih atas nasihat Anda. Itu sekarang. Kalau dulu, urus dirimu sendiri. Jalanku sendiri, jangan urusin. Itu dulu. Amin. Coba lihat kiri kanan, pastikan itu dulu atau masih sekarang. Katakan kiri kananmu, itu dulu. Jadi kalau ada suami-suami nasihatin istrinya, ya, Mam, harus ke gereja. Terima kasih, Pak. Atau istri nasihati suaminya, Pak, kita ke gereja. Oh, terima kasih. Itu betul idemu. Jangan, kau gereja sendiri, urus-urus sendiri. Susah. Udah doa sendiri. Dulu saya begitu. Ayo doa aja, kamu ngapain ngurusin orang doa. Baca Alkitab, baca sendiri. Tapi kalau sekarang apalagi jemaat Sinam, kalau ada keluarga atau anak pun katakan kepada papanya, Pak, Mam, baca Alkitab. Terima kasih nak sudah mengingatkan. Ada amin? Wih, mantap kali. Kita sudah terjangkau masalahnya. Tapi orang yang tidak terjangkau, belum tahu tentang kebenaran, beritahu seperti itu, sangat berbahaya. Dulu kita sesat, tapi sekarang tidak lagi. 1 Petrus 2 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita, baik, puji Tuhan, kita sudah kembali kepada gembala agung itu. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menyembah Allah, tetapi lihat sekelilingmu. Ternyata masih ada orang-orang yang masih hidupnya seperti kita.
waktu kita belum bertobat. Masih ada saudara-saudara kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita yang belum menemukan jalan kebenaran itu. Siapa yang akan menjangkau mereka? Nah, jadi fakta menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang sedang menantikan orang-orang percaya untuk menjangkau mereka. Masih banyak orang-orang yang sedang menantikan supaya mereka dijangkau, ya, dilayani, diperhatikan, diajak kepada jalan kebenaran itu. Masih banyak orang-orang yang sedang menunggu loh. Itu fakta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa harus menjangkau mereka? Mengapa kita harus menjangkau mereka? Padahal ada risiko yang harus kita alami. Nah, ternyata Tuhan tidak menghendaki mereka mati di dalam kefasikan mereka, melainkan Tuhan mau menyelamatkan mereka. Inilah hati Tuhan. Hati Tuhan adalah tidak menghendaki kematian orang fasik itu di dalam kefasikannya. Ya, Tuhan datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu supaya kembali datang kepada Tuhan. Bersyukur kita sudah diselamatkan. Bersyukur kita dipilih. Ya, dikeluarkan kita dari kegelapan itu. Bersyukur kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bersyukur kita adalah anak-anak terang. Bersyukur. Tetapi masih ada yang lain. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ya, yang belum datang kepada Tuhan. Untuk mereka hati Tuhan ada. Ya, Tuhan mau supaya manusia itu yang jahat itu, yang jatuh dalam dosa itu, Tuhan mau supaya mereka bertobat. Memang dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita melihat Yehezkiel 18 ayat 23. Yehezkiel 18 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ya, ini pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. Ya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Apakah aku mau melihat mereka, orang-orang manusia ciptaanku ini yang istimewa ini akan mati dalam kebinasaan, akan masuk neraka? Apakah hati Tuhan mau melihat itu? Tidak. Ya. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi Tuhan mau jangan sampai berjalan ke neraka, tapi mari berjalanlah ke surga. Ini hati Tuhan. Ya. Nah, Yehezkiel pasal 33 ayat 11 berkata begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi orang jahat kemudian mati karena kejahatannya, karena dosanya dan tidak bertobat, terus Tuhan senang begitu? Tidak. Ya, sama seperti orang tua melihat anaknya yang dikasihi melakukan hal yang jahat, kemudian dinasehati kok nggak mau berubah, kemudian anak itu mengalami kecelakaan, apa orang tua berkata, rasain lo, hore, bagus? Tidak. Orang tua akan menangis. Kenapa harus kamu mengalami celaka ini? Hati Bapa. Ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu,
Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Kaum Israel umat pilihan Allah. Memang konteksnya ayat ini, Yehezkiel berbicara kepada orang Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk itu. Dan Tuhan mau supaya mereka bertobat. Tetapi firman ini bukan hanya untuk orang Israel. Firman ini untuk kita juga. Ya, waktu kita hidup di dalam dosa, kita dengar firman Allah, kemudian kita bertobat. Ini yang Tuhan mau. Kita orang-orang yang sudah bertobat. Tapi masih ada orang-orang yang harus kita jangkau tadi yang belum bertobat. Bagaimana supaya mereka bertobat? Hati Tuhan adalah supaya mereka bertobat. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa kamu akan mati? Bertobatlah. Nah, kita bersyukur kita sudah bertobat. Amin. Kecil aminnya. Amin. Haleluya. Saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Ya, terus Bapak Ibu tanya, apakah Pak Pendeta juga sudah bertobat? Dan saya katakan amin. Apakah jemaat sudah bertobat? Bapak Ibu tanya, apakah Pak Pendeta sudah bertobat, ya? Gitu ya. Kita bersaut-sautan. Apakah jemaat sudah bertobat? Kalau saya bilang hampir, celaka kita. Aduh, mati sudah. Kenapa saya berikan pertanyaan itu? Pendeta belum tentu bertobat. Serius. Kalau hanya sebatas jabatan saja, jemaat belum tentu bertobat. Agak goncang ya. Agak goncang ya. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan bilang, enyah kau, aku nggak kenal kamu. Kan saya kan jemaat Gekri. Apa itu Gekri? Nggak kenal. Sana. Saya kan pendeta Gekri. Apa pendeta Gekri? Sana nggak kenal. Itu firman Tuhan katakan. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak hanya sebatas menyebut, tapi percaya kepada Tuhan, bertobat. Nah, pertobatan yang pertama adalah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yesus Tuhanku, harga mati, ya, rela mati demi mempertahankan iman. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, pertobatan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, dibaharui dari hari ke hari. Itu progresnya di situ, dan kita terus lakukan. Ada perubahan yang terjadi. Jadi kita bertobat, tetapi masih ada orang-orang di sekitar kita, bahkan di tempat yang lebih jauh dari tempat kita yang belum bertobat, dan mereka perlu dijangkau. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran ini menunjukkan kepada kita, pandang sekelilingmu, tuaian banyak sudah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa-jiwa ya yang sedang menantikan orang-orang datang memberitakan kepadanya kabar baik itu. Ya, dan banyak jiwa-jiwa yang sedang berjalan juga menuju neraka, dan Alkitab berkata, segera rampas mereka. Jangan biarkan. Jangan kita hanya sebatas penonton, tapi kita harus ambil bagian di dalamnya. Untuk itu, siapa yang akan menjangkau? Nah, yang akan menjangkau orang yang belum terjangkau adalah orang-orang yang sudah percaya, murid Kristus, murid Tuhan. Ya, pastikan kita ya yang sudah mengalami kelahiran baru ini, saudara dan saya orang percaya ini, kita adalah murid dan kitalah yang harus pergi menghasilkan buah, kitalah yang harus menjangkau mereka. Jadi bukan tugas pendeta saja, tugas evangelis saja, tugas mereka yang sekolah teologi, tidak. Ini tugas setiap orang yang percaya. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 16 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Kita meteraikan dalam hati kita ayat ini bahwa kita orang percaya itu dan Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai saudara. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menarik ya, aku telah menetapkan kamu. Siapa kamu? Orang yang dipilih Yesus. Siapa yang dipilih Yesus? Saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Kita orang pilihan. Nah, setelah dulu hidup kita jahat, dulu hidup kita gelap, kemudian Tuhan pilih kita menjadi orang percaya. Kemudian Tuhan utus kita supaya kamu pergi menjangkau yang belum terjangkau itu. Pergi memperhatikan orang yang belum datang kepada Tuhan. Pergi memperlihatkan terang itu kepada orang-orang yang masih dalam gelap itu. Pergi untuk melayani mereka. Pergi untuk berdoa, doakan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Pergi menghasilkan buah. Siapa yang harus pergi? Saudara dan saya. Ada amin? Siap pergi? Siap pergi? Nggak ada suara ya. Siap pergi? Berat Pak Pendeta. Nanti teman saya ini memang belum percaya, tapi kalau saya kasih tahu Yesus tentang dia, nanti hubungan kami retak. Nanti dibilang kau mengkristenkan ya. Ingat, kita tidak mengkristenkan orang lain. Kita hanya memberitakan kabar baik. Kita hanya memberitakan tentang terang. Kalau orang itu akhirnya datang kepada terang, kalau akhirnya orang itu percaya kepada Tuhan, itu keputusannya. Ya, itu keputusannya. Sebab untuk percaya kepada Yesus tidak bisa dipaksa. Untuk percaya kepada Yesus tidak bisa kita sogok. Itu keputusannya. Karena Roh Kudus bekerja. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Dan untuk itu kita dipanggil. Pergi menghasilkan buah. Dan kita berkata, siap, saya mau Tuhan. Walaupun nanti dibenci oleh teman ini, dibenci oleh keluarga ini. Misalnya opa belum percaya kepada Yesus, kemudian kita katakan, opa, opung, baik, Yesus Tuhan, Juru Selamat, Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Kalau kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Opa bilang, anak kecil, tahu apa kau? Sudah sana, baru ngajarin orang tua lagi, ngajarin kakek. Kakek bilang, bukan begitu caranya. Cara yang benar, ambil ayam putih. Putih semua ayamnya. Baru potong, baru kasih darahnya di sepanjang rumah, baru kita diselamatkan. Terus kita bilang apa? Tidak opa, hanya darah Yesus. Nantang ya, kata si opa. Berani ya sekarang ya. Akhirnya saudara diusir. Dan waktu diusir saudara bilang, haleluya Tuhan saya diusir. Ada amin? Atau oke opa benar, opung benar, bayi benar. Kita ambil darah ayam aja ya, lebih aman ya. Saya kan cucumu. Begitu? Tidak, Tuhan bilang apa? Siap dibenci. Jadi waktu opa bilang, kamu ini anak kecil sekali. Kemudian kita diusir. Dan kita bilang, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mendukakan hati Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya, ada risiko. Jadi menghasilkan buah, pergi. Orang yang akan kita jangkau ada dekat kita. Mungkin sahabat kita. Mungkin di rumah itu ada. Dia ada. Tapi kita tunggu. Siapa yang akan menjangkau? Jangan tunggu lama. Kehidupan itu kita nggak tahu. Jangan sampai terlambat. Ya, berita yang baik, disebut kabar baik itu, sampaikan sesegera mungkin. Matius 28 ayat 19, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa kita harus menjangkau mereka? Karena inilah hati Bapa. Inilah hati Tuhan.
Tuhan mau supaya mereka kembali datang kepada Gembala Agung. Dan kita orang-orang yang sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Kitalah yang akan menjangkau orang yang belum terjangkau itu. Dan ini adalah anugerah dari Tuhan buat kita. Ini berkat khusus bagi kita. Kalau akhirnya kita dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan menyerah. Walaupun ada tantangan yang kita hadapi, seperti tadi pujian waktu awal, ya, manise kerja buat Tuhan selalu manise, walau pikul salib selalu manise. Ada amin? Ada amin? Menjangkau yang belum terjangkau, ada harga yang harus kita bayar. Tuhan mau supaya mereka bertobat, dan kita yang mau dipakai Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Keluarga kita jangkau, orang lain kita jangkau, yang lebih luas lagi kita jangkau. Yang belum terjangkau kita harus jangkau, kita harus datang, kita harus gumuli, kita harus doakan, kita harus perhatikan supaya mereka datang kepada Tuhan. Siapa yang akan menjangkau mereka? Orang percaya, murid Kristus, jemaat, hamba-hamba Tuhan. Kita bersama-sama bergandeng tangan. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Harga mati sesuai dengan firman Allah. Banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini, tidak menyadari hal ini, sehingga hidupnya yang hidup dijalankan begitu saja, nggak ada buah. Ya, satu ketika Yesus melihat suatu pohon yang tidak ada buah walaupun daunnya lebat. Kemudian Tuhan bilang apa? Tebang itu. Yang tidak berbuah ditebang, tapi yang berbuah dibersihkan. Semakin berbuah, semakin berbuah. Itu saudara dan saya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kita harus semakin berbuah. Ya, kami melihat sendiri bagaimana awal kita memulai pelayanan ini 21 tahun yang lalu. Ya, di Nusa Dua, berapa orang, berapa kakak. Tetapi Tuhan pakai semuanya. Pemuda, sekolah minggu, Tuhan pakai semua. Kita bergandeng tangan sampai bisa seperti ini. Apakah cukup berhenti sampai di sini? Jangan. Semakin hebat karena semakin banyak yang dipakai Tuhan. Ada amin? Coba katakan, Sinam semakin hebat karena semakin banyak yang dipakai Tuhan. Ya, kita jumlahnya berapa di sini? Kemarin dalam pergumulan kita kepengurusan, ya berdoa pengurus-pengurus pelayan-pelayan. Ya, dalam tahun ini kalau kita 2 kali ibadah, ibadah pertama minimal orang dewasa itu 200 orang yang hadir. Bukan untuk gagah-gagah kita, bukan. Bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau hari ini misalnya 100, ya satu-satu aja kita bawa 200. Ya, apalagi ada yang bawa 2. Menjangkau yang belum terjangkau, bawa 2 jiwa. Wah, 300. Bukan supaya Sinam hebat, enggak. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian kita katakan yang sore, ibadah sore biasa antara 50-60. Oke, kita berdoa 100 orang minimal. Apakah itu begitu sulit? Tidak. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan, tidak sulit. Akan menjadi sulit kalau kita nggak menjangkau mereka yang belum terjangkau. Cukup kita saja. Puas kita dengan kita saja. Padahal hati Tuhan adalah supaya kita menjadi saksi, bawa jiwa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peranan kita ini harus kita mengerti dengan benar. Peranan kita untuk menjangkau yang belum terjangkau sangat penting. Nah, bagaimana mereka yang belum terjangkau ini?
akhirnya memperoleh keselamatan jika mereka tidak ada yang menjangkau mereka. Kita hanya menonton saja, kita hanya melihat saja, kita hanya mentertawakan mereka yang ada dalam kegelapan. Bagaimana mereka akan mengalami terang. Jadi peranan kita, orang percaya yang diutus Tuhan menjadi saksi, di mana Tuhan berkata supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Peranan kita sangat penting supaya mereka yang belum terjangkau, ketika kita bergerak, ketika kita menjangkau mereka, ketika mereka mendengar tentang Yesus, dan mereka akan berseru di dalam nama Yesus, dan mereka akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang belum terjangkau itu belum berseru di dalam nama Tuhan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus nggak mungkin berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Dia belum percaya. Nah, mereka tidak percaya kepada Dia. Kenapa tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, kepada Tuhan, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Mereka, orang-orang yang belum terjangkau ini, belum mendengar tentang Yesus. Gimana mereka berseru dalam nama Yesus? Ya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini peran kita. Mari, kita sudah terlebih dahulu percaya kepada Yesus dan diselamatkan oleh Dia. Maka Tuhan katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kemudian kita pergi menjangkau mereka. Ingat, mungkin saat ini ada di antara kita teringat ada nama orang-orang yang kita kasih yang belum datang kepada Tuhan. Doakan. Katakan, Tuhan, saya mau menjangkau dia. Ya, supaya nanti dia berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya, di ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi gereja harus mengutus. Jadi jemaat itu harus diutus, pergi menghasilkan buah. Jadi waktu saya katakan pergi menghasilkan buah, jemaat berkata, ini aku Tuhan, siap. Ada amin? Atau ini aku Tuhan, utus yang di sebelah saya. Saya jangan dulu. Oh tidak. Ya. Jadi waktu saya katakan, ya, siapa yang akan diutus? Jemaat berkata, ini aku. Itu aja ya. Ini aku. Berarti Bapak Ibu siap diutus dong. Amin. Itu loh, tetangga di sebelah itu loh. Belum datang sama Tuhan, doakan. Tunjukkan kasih. Sampaikan kabar baik. Dengan cara yang tepat. Ya, orang yang dekat dengan kita, siapa yang akan menjangkau mereka? Bukan tanpa sebab Tuhan izinkan orang-orang itu dekat dengan kita. Ya, ada maksud Tuhan mengapa kita dekat dengan mereka. Waktu saya katakan, siapa yang siap diutus? Jemaat berkata, ini aku. Itu saja ya. Tapi jangan dipaksa loh ya. Itu dari hati saudara. Siapa yang diutus? Siapa yang siap diutus? Ya, dalam hati juga gak apa-apa ya. Ada amin? Iya, kedatangan kita luar biasa. Mungkin kita berkata, ya saya diutus tapi apa yang saya bisa lakukan? Sebenarnya saudara, Bapak Ibu sudah terlibat. Ya, bagaimana cara menjangkau mereka yang belum terjangkau? Pertama, kita sudah berdoa. Tadi Bu Pendeta berkata, ayo kita doa bareng-bareng, doa bersama. Dan ini benar. Kebenaran ini harus kita pegang. Tanpa kekuatan doa, orang-orang yang sedang ada di garis depan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, waktu saudara bersaksi tanpa doa, enggak ngefek gitu loh, enggak ada pengaruh. Tapi kalau doa, ya kita tidak terlalu banyak bicara, tapi kebenaran kita beritahu, orang itu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada orang yang bertobat, hanya diberitahu satu kali pertemuan saja, diberitahu tentang Tuhan kepada dia. Kalimat itu terus mengiang-mengiang dan dia akhirnya datang kepada Tuhan. Doa
Mari ambil bagian di rumah doa misi. Jadi kita bawa di dalam doa jiwa-jiwa yang tersesat itu, suku-suku tertentu yang belum datang kepada Tuhan. Mari kita terus bawa doa. Yang kedua, dana kita. Minggu ketiga, persembahan misi kita buat. Itu memang khusus persembahan misi untuk pekerjaan Tuhan. Ketika ada pemberitaan Injil ke sana, kita kasih. Karena mereka mau fokus melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu butuh juga untuk finansial mereka. Mungkin kita tidak bisa kasih banyak, tetapi setidaknya kita ambil bagian di dalamnya. Saudara sudah ambil bagian di dalamnya. Saudara terlibat loh. Ya, kalau nanti di pulau sana ada orang percaya dan kita sudah mendoakan itu dan dana kita di sana, artinya kita jemaat Sinam ambil bagian di dalamnya. Dan kita juga dengan tenaga kita, daya kita, artinya kita melayani orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita menjangkau mereka? Menjangkau mereka yang belum terjangkau. Kebenaran firman ini mengingatkan kita bahwa pertama, masih banyak orang-orang yang belum terjangkau. Mereka masih berjalan dalam jalan yang sesat. Pandang sekelilingmu, tuaian banyak, sudah menguning, siap untuk dituai. Mari katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan perlihatkan kepada kami hari ini orang-orang yang masih berjalan dalam jalan yang gelap. Dan akhir nanti, kalau kita tidak jangkau mereka, mereka akan binasa. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki kematian mereka. Tuhan tidak mau mereka masuk neraka. Ya, melainkan Tuhan mau supaya mereka mengalami keselamatan. Ini hati Tuhan. Ya, kita terlebih dahulu sudah diselamatkan dan mereka pun perlu diselamatkan. Dan Tuhan mau memakai kita orang percaya, memakai saudara, bapak, ibu terlibat di dalam pekerjaan menjangkau orang yang belum terjangkau. Saudara, kita bangkit berdiri.